Sami satu orang kita dalam doa. Saya Ibu. Baca kecil. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sama-sama Bapa kami yang ada di surga, yang dimuliakan terima kasih kepada Adik Kucit. Baik adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, ada yang tahu apa itu Pancasila? Satu. Baik, kepada teman Riri. Pancasila adalah dasar negara. Kepada adik Naudi. Pancasila adalah ideologi negara. Baik adik-adik, pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila berisi nilai-nilai luhur yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya harmonis, aman dan sejahtera. Baik adik-adik, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Yang pertama itu panca berarti 5, dan yang kedua sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, yang kedua itu baik, yang kedua bunyi 5 sila Pancasila. Adik-adik ada yang tahu bunyi 5 sila Pancasila? Baik, pada teman Ucip. Yang pertama Ibu, ketuhanan yang Maha Esa. Baik, kedua teman Fiana, kemanusiaan yang adil dan beradab. Teman Arti, ketiga persatuan Indonesia. Teman Ica, kelima teman Jesse. Baik adik-adik, itu 5 sila Pancasila. Ya Ibu. Baik, yang kedua itu penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Baik, ada yang Ibu minta satu orang. Saya bantu. Pertama, mengajarkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik, terima kasih kepada teman Ucip. Kini sila pertama mengajarkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik, contoh penerapannya itu kami minta satu orang. Contoh penerapan yang pertama, percaya sesuai agama masing-masing. Yang kedua, berdoa sebelum belajar. Yang ketiga, menghormati teman yang berbeda agama. Yang keempat, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Dan yang terakhir, bersyukur atas nikmat Tuhan. Baik, terima kasih kepada teman Atin. Manfaat apa
Menciptakan kerukunan antara yang ketiga, membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sampai satu teman Jesse. Yang kedua, menjaga luas manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama serta harus saling menghormati. Contoh, yang pertama menghormati orang tua, guru dan teman. Yang kedua, menolong teman yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, tidak mengejek atau membuli teman. Yang keempat, bersikap sopan dan santun. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Maka dari yang pertama, terciptanya hubungan yang baik dan bersama. Yang kedua, menumbuhkan rasa empati dan kepedulian. Yang ketiga, menghindari perselisihan dan perceraian. Baik itu sila kedua. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga itu mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Itu ibu. Contohnya Contohnya ibu bermain bersama teman tanpa membedakan teman. Lalu manfaatnya ibu mempererat persaudaraan. Terima kasih ibu. yang keempat, saya minta adik Kelin. Kita bisa satu. Kerakyatan yang dipimpin oleh surat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajarkan bahwa setiap keputusan hendaknya diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk menerapkannya, yang pertama bermusyawarah saat menentukan kedua kelas. Yang kedua menghargai pendapat teman saat diskusi. Yang ketiga tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Dan yang kelima mengutamakan kepentingan bersama. Manfaatnya itu, pertama melatih sikap demokratis. Yang kedua membuka rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir menghindari konflik dalam kelompok. Baik, terima kasih kepada teman Kelin. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajarkan agar setiap orang mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban secara adil. Contoh penerapan membagi tugas pikir secara merata. Yang ketiga, tidak pilih kasih terhadap teman. Yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Dan yang keempat, membantu teman yang membutuhkan. Yang kelima, bersikap jujur dan setiap kegiatan. Baik adik-adik, itu prinsip penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bu. Penerapan Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama, berdoa sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Yang ketiga,
menghargai pendapat teman saat diskusi. Yang keempat, melaksanakan kegiatan kelas bersama. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang ketujuh, bermain dengan rukun. Yang kedelapan, tidak membuang sampah sembarang. Dan yang kesembilan, menjaga fasilitas sekolah. Penerapan sila Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang pertama, adik-adik mengikuti kegiatan gotong royong. Dan yang kedua, menghormati tetangga. Dan yang ketiga, menjaga keamanan lingkungan. Dan yang keempat, menghargai perbedaan suku dan agama. Ini belum ditutup saya. Yang keempat itu penerapan Pancasila di lingkungan keluarga. Yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah. Dan yang ketiga, beribadah bersama keluarga. Dan yang keempat, menyayangi saudara. Dan yang kelima, bermusyawarah saat mengalami keputusan keluarga. Terus. Baik adik-adik, Ibu minta adik-adik duduk dalam kelompok. Sudah ya Bu? Sudah. Ya. Ini Ibu punya ini ada LKPD. Jadi adik-adik, LKPD itu kalian cocokkan gambar dengan pernyataan yang ada. Iya Bu. Baik adik-adik yang sudah bisa presentasi di depan, silakan kelompoknya Kakak Fiana.
banteng atau biasa disebut kerakyatan yang dipimpin oleh Pak. Terus yang ketiga yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar yang ketiga merupakan penerapannya. Terus gambar yang keempat merupakan penerapan dari sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dan gambar yang kelima yaitu penerapan dari sila yang kelima. Terima kasih Ibu. Terima kasih Arifin. Kelompoknya Kakak Erin. Kelompok satu sudah. Kelompoknya Kakak Aktif. Silakan maju. Malu dia ini. Baik, jawaban dari kelompok kami pertanyaan tadi. Coba gambar sesuai dengan sila Pancasila. Di sini gambar yang pertama, siswa memulai pelajaran dengan berdoa. Di sini kami memiliki sila pertama itu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, murid sedang musyawarah. Di sini kami sila kelima. Dan yang ketiga, siswa membantu kakek untuk menyeberang. Dan yang ketiga, siswa bermain bersama. Sila ketiga dan yang terakhir, sila kelima. Baik, terima kasih bila kelompok aktif. Kita bertepuk tangan. Kelompoknya Kakak Dela sudah. Silakan maju. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jawaban gambar sesuai dengan sila Pancasila. Gambar yang pertama kami cocokkan dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Gambar kedua kami cocokkan dengan sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng. Gambar ketiga kami cocokkan dengan sila yang kedua dilambangkan dengan rantai. Gambar yang keempat kami cocokkan dengan sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Dan gambar yang kelima kami cocokkan dengan sila yang kelima dilambangkan dari kakak. Baik, kesimpulan saya minta untuk Kakak Yuan. Kesimpulan dari pelajaran hari ini, Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih adik-adik. Adik-adik, materi kita sudah selesai hari ini. Baik, saya minta satu orang untuk kita datang. Baik, adik Jess.